Halo, tes. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Saya pikir tadi mau langsung live aja. Jadi saya buru-buru. Oke, jadi gini ya. Kalau misalkan function atau metode ya, sebutannya kurang lebih sama aja ya. Nah, ini ada yang void, ada yang ada tipenya. Ya, kalau misalkan yang void, depannya ya, depan misalkan void main, atau misalkan void, misalkan tampilkan X, Y, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kalian ngasih operasi misalkan yang di sebelah sini ya, void X hasil sama dengan X, ditambah Y, ini kan. Misalkan kalian masukin X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kalian jangan tulisnya jangan gini, jangan return hasil. Ini nggak akan ngasilin, jadi kalau kamu panggil, misalkan cout tampilkan 5,6. Ya, ini kan tampilkan di sini ya. Ya kan? Ya, ini cout ya. Pak. Ya, Oh. Nah, ini nggak akan ngasilin 5 tambah 6, walaupun kalian nulisnya hasil. Karena dia void, karena dia nggak ada pengembalian, nggak ada hasil yang diberikan. Return itu hasilnya dikembalikan. Void itu adalah menghindari, apa namanya di avoid, apa tuh bahasa Indonesia apa tuh void, bahasa Indonesia. Avoid itu kayak diabaikan. Jadi ya, Pak. jadi nggak ada. Kalau kalian mau ada hasilnya, ya udah, berarti kamu harus return. Mau langsung ada 11 ya, 5 tambah 6 11. Maka kalian harusnya sebenarnya yang bikinnya adalah yang tipe. Sekarang 5 tambah 6 ini kalian mau sifatnya double atau integer? Double misalkan ya, maka kalau misalnya double tampilkan X, Y. Nanti adalah balikannya return. Kamu bisa nulisnya X tambah Y langsung, atau misalkan kalian mau ada definisi dulu variabelnya. Hasil sama X tambah Y. Kamu bisa nulis return X tambah Y atau return hasil. Jadi ketika kalian ngakses tampilkan 5,6, maka ini akan ada hasilnya. Dikembalikan hasilnya. Tapi kalau yang ini, dia nggak akan ditampilkan. Nggak ada yang dikembalikan. Jadi kalau kamu ngakses metode ini, ngakses ya, itu nggak ada. Kalau void, biasanya digunakan di mana? Dia itu, sebentar ini, sebentar ya harus digeser dulu soalnya. Oke, jadi kalau void biasanya itu adalah digunakan karena dia nggak pengembalian, maka dia bisa mengakses banyak hal di sana. Misalnya saya nulisnya void ya, void main aja tuh, void main. Nah, karena void di sini saya bisa mengakses nulis cout ini satu. Contoh aja ya, kita contoh ya. Contoh online ya, compiler online ya. Saya itu kalau online sebenarnya agak malas karena apa? Paket kalian kesian. Kan lumayan kan paketnya kan. Nah, lihat ya di sini ya. Ini dia udah nih integer main. Ini kan metode ya. Dia harus ada return. Returnnya yang bersifatnya sama. Ini integer, ini return. Ya. Paham ya? Nah, kalau saya punya misalkan metodenya adalah void void Nah, di sini kalau kamu mengembalikan return, misalkan X
Gini ya. Atau misalkan integer hasil sama dengan misalkan 2, kamu kembalikan hasil. Harusnya kalau saya ngakses ini hasilnya apa? 2 kan? Iya, Pak. Kalau saya panggil di sini adalah tes. Saya jalankan. Kan? Nggak ada hasil. Karena return. Oh, karena dia harusnya bersifatnya void. Paham kan? Tapi kalau saya di sini adalah integer, ya karena ini adalah dia mengembalikan integer. Run. Hello world. Gitu. Kecuali saya tulisnya sini. Oke ya. Karena ini udah isi out. Misalkan isi out. Bentar ya. Jadi kalau saya mau nampilkan gini aja tinggal. Ini kan karena saya manggilnya tes belum di out ya. Di out. Ini aja ya. Ini kan. Tuh. Kelihatan kan? Oh, iya, Pak. Ya, karena dia ngembaliin. Kalau void dia enggak. Kecuali kamu bisa kayak gini. Ini misal void ya. Kan nggak ngembaliin. Kamu nulis gini nih. Cout. Dia nggak ngembalikan sifat tertentu. Dia nggak ngembalikan nilai dengan tipe data tertentu. Misalkan ya cout x ya. Kemudian misalkan n. Misalkan kamu nulis cout 2, dia nggak mengembalikan nih. Dia nggak mengembalikan ya, lihat ya. Dia nggak mengembalikan. Jadi kalau saya ngakses cout, saya ngakses tes ya, karena di sini sudah cout ya. Saya ngakses tes, kita coba. Tuh. Ini x dari sini. 2-nya ini dari sini. Kalau saya nggak ganti 5 nih. Nah. Ya kan? Dia nggak mengembalikan nilai tertentu. Kalau void. Kalau misalkan integer, saya taruh integer, dia harus mengembalikan sesuatu yang sifatnya harus integer. Paham ya? Kurang lebih ya. Paham, Pak. Allah, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ingetin ya, ini yang saya ajarkan itu, jadi kalian nggak usah ngafalin bahasa program. Kan saya pernah bilang, kalau ujian sama saya kan boleh online, open book. Nanti juga ujian sama saya, praktek juga boleh online. Kalian cari di internet juga nggak masalah. Paham ya? Karena nggak Iya, usah, Pak. nggak usah, bukan yang nggak usah dihafalin. Pahami konsepnya. Jadi kalau kalian nanti pindah bahasa program, itu udah, kalian gini lah, misalnya belajar C++, kemudian kalian mau bikin website, itu beda lagi bahasa programnya. Tapi core-nya sama. Looping, switch, if, dan semacam itu sama. Jadi saya juga masih pakai if nih, misalkan di bahasa PHP. Dan seperti ini. Tapi PHP itu tujuannya adalah buat bikin web kan. Kurang lebih seperti itu kan. Saya masih pakai if juga tuh. If. Tapi nulisnya seperti ini. If-nya else. Tapi saya tahu. Tapi kan sininya sama. Operasi di dalamnya itu sama kalau if itu apapun. Operasi logiknya sama. Jadi kalau kalian fokus ke bahasa program, it's both. Boleh, tapi bukan dominan. Yang kalian harus pelajari itu adalah logiknya. Jadi kalau kalian mau bikin, misalnya kayak saya gini, saya mau bikin aplikasi mobile. Saya nggak mungkin kayak gini loh. Kalian nggak mungkin ngafalin 10 bahasa kan. Mungkin aja kalau kalian fokus di sana ya. Bisa aja kalian ngafalin 10 bahasa. Tapi kan nggak worth it banget gitu ngafalin banyak bahasa, apalagi ini bahasa program ya, yang tujuannya berbeda-beda. Kalau komunikasi, kalau kalian bisa bahasa kan itu tujuannya udah jelas ya, bisa berkomunikasi ya, untuk misalnya bahasa sehari-hari ya, misalnya saya bahasa Padang untuk bersosialisasi kan setiap hari bisa ya. Tapi misalkan
kalian bahasa program, itu tujuannya kenapa ada bahasa program A, B, karena itu tujuannya berbeda. Yang satu pengen ditingkatkan di security-nya, yang satu misalkan ditingkatin di bikin mobile, dia kemudian yang satu misalnya bikin web. Itu beda. Apalagi kalau misalkan environment-nya. Sekarang saya nyari deh misalnya. Jumlah bahasa program di dunia. Ada berapa sih sebenarnya? Ini aja banyak sekali ya. Ini cuma baru ada JavaScript, HTML, SQL, Python, Java. Ini aja cuma segini, banyak kan? Kan tapi poinnya sama. Poinnya adalah kondisi if dan semacamnya, Swiss gitu. Ya, dan itu dasar banget. Ya, jadi yang saya ajarin atau misalnya kelas pemrograman itu adalah dasar sekali. Jadi kalau dasarnya nggak kuat, it's broken untuk selanjutnya. Itu ya. Lihat di sini, Python, Java, dan semacamnya. Ini tujuannya berbeda-beda. HTML dibuat web, gitu. CSS itu untuk desainnya, warna-warnainya. SQL buat database. Python ini sekarang untuk kebanyakan itu adalah data analitik. Java itu udah mulai kurang, makanya saya kemungkinan akan ngajarin game, tapi langsung based on gitu ya, langsung maksudnya bikin game yang nanti mungkin kalian bisa gunakan untuk install di aplikasi. Yang ditaruh di lab komputer di depan adalah itu kayak bikin VB, Visual Basic, atau misalkan C#. Kalian bisa ini drag and drop. Nah, masalah kan kemarin nggak datang kan, tapi lagi cuma pengayaan doang. Kayak gini, drag and drop. Yang mana nanti ini sebenarnya bisa diimplementasikan di codingan kalian tuh, misal if. Misal, jika saya tekan tombol OK, kan sama tuh, if tekan tombol OK, maka saya tampilkannya ini, gitu. Sama aja prinsipnya. Tapi sekarang nambahin objek aja, dan itu fokusnya nanti kita ke object oriented. Kita ke fokusnya itu ke game. Ya, jadi kalian nanti mungkin bisa download, install di HP kalian, atau misalnya kalian mau taruh di App Store, is okay. Gitu. Mungkin saya akan ngarahinnya ke game. Ya, tapi ingat ya, yang saya ajarin nanti adalah bukan fokus ke spreadnya atau ke gambarnya, ke desainnya, bukan ya. Jadi bagaimana saya menggunakan objek, misalnya menggunakan desain yang katakan yang sudah ada sebagai gamenya, bahan gamenya. Jadi kalau misalkan saya ngajarin bikin splitnya atau misalnya bikin apa vektornya, itu mata kuliah desain ya, bukan di saya gitu. Jadi mungkin saya akan menggunakan vektor-vektor yang udah ada, dan itu nanti bisa digunakan. Oke ya, gitu ya. Lagi pertanyaan? Ingat ya, tadi konsepnya dimanapun itu sama. Jadi kalau kalian nanti tes kerja, itu sama konsepnya. Jadi kalau kalian ini, oh bikin kelas dulu nih ada ini. Kenapa gini, ini pengalaman saya ya, ketika saya nggak tahu istilah-istilah itu akan sulit ketika saya belajar bahasa program lain. Makanya itu pahami konsepnya. Misalnya gini, saya nggak tahu nih istilah setter dan getter, ternyata itu harus wajib ada di kelas lain kalau misalkan sifatnya yang mau diakses itu bersifatnya, data itu bersifatnya private. Maka saya harus nge-set dulu, dan itu kalian nanti kepakai di Android, bikin aplikasi Android contohnya ya, atau misalkan yang berbasis Java, berbasis object oriented. Oke, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan paham dan coba ya, dicoba gitu, karena ini berhubungan sama teknik. Karena kalau tukang udah lama nggak bikin bangunan, 3 tahun aja nggak bikin bangunan, dia akan lupa. Kalian bersifat teknik. Kalau kalian membiasakan diri, keterampilannya, insya Allah bisa gitu ya. Jadi makanya saya bingung ketika kenapa saya agak depresi, ibaratnya depresi ya. Karena kalian nulis see out aja, kan saya merhatikan kamu. Ketika saya jalan-jalan tuh saya sebenarnya memperhatikan. Nulis see out aja tuh nggak bisa, harus nyontek ke temennya. Nah, see out. Saya mau nampilin data nih, kan harusnya sebenarnya tulisannya see out. Hasil. Nah, nulis see out aja nggak bisa. Gitu kan, jadi bingung.
Jadi selama pertemuan sampai ke-12 itu apa yang dilakukan gitu loh. Padahal bisa si out aja. Berarti kan nggak sering dilakukan ya, nggak sering dicoba-coba gitu. Oke ya, saya cukupkan mungkin ya. Ada lagi kesian paketnya kalian? Sudah ya, cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Semoga gitu ya. Jadi kalau kalian mentalnya kuat atau misalnya motivasinya kuat, insya Allah dosen juga pasti kalah atau misalnya apa. Karena dosen itu cuma kayak trigger doang. Ya, ini demi kebaikan kalian ya. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.